Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kembali lagi kawan di turnamen catur papan atas lainnya. Lanjutan seri ketiga Grand Chess Tour 2021 dengan seri Kroasia Rapid and Blitz. Jika pada Grand Chess Tour 2009 yang lalu kawan, seri Kroasia ini menggunakan format permainan catur klasik, kali ini atau di tahun ini memakai permainan Rapid and Blitz. Turnamen ini akan berlangsung selama 5 hari kawan, 3 hari permainan Rapid dan 2 hari dengan permainan Blitz, dan diikuti oleh 10 pemain plus 1 pemain pengganti yaitu Garry Kasparov yang akan menggantikan atau bermain dalam sesi Blitz nanti menggantikan posisi Ivan Šarić, pecatur tuan rumah. Dan berikut ini kawan hasil-hasil pertandingan yang terjadi tadi malam dan klasemen sementaranya. Untuk pagi ini kita akan ulas game dari Ian Nepomniachtchi versus Anton Korotkov di babak pertama tadi malam. Kita langsung saja ke atas papan kawan, namun sebelum itu coba kita lihat profil-profil kedua pemain. Ian Nepomniachtchi berasal dari Rusia, sementara ini menempati ranking keempat dunia dengan elo standarnya 2792, elo rapidnya 2791, dan elo blitznya 2807. Sedangkan lawannya Anton Korotkov ini berasal dari Ukraina kawan, dengan posisi rankingnya berada di 52. Elo rating standarnya 2683, tapi elo rating rapidnya jauh lebih tinggi dari standarnya kawan dengan nilai 2781, hampir setara dengan elo ratingnya Ian Nepomniachtchi tadi. Dan kita langsung ke permainan. Di sini Ian Nepo bermain dengan putih, mengawali permainan dengan pion E4, dibalas dengan pion E6, menggunakan pertahanan French defense oleh Anton Korotkov. Pion D4, pion D5, kuda C3. Jika hitam melanjutkan dengan gajah ke petak B4, maka akan kita dapati variasi Winawer. Tapi Anton Korotkov melanjutkan dengan langkah kuda F6, pion E5, kuda lompat ke D7, dan kita dapati variasi stenit. Ian Nepo melanjutkan dengan langkah pion F4, pion C5 balas Anton Korotkov, langkah yang standar kawan yang ingin merusak pion pusat putih, pion D4. Kuda putih F3 mempertahankan pion pusatnya, kuda hitam C6, gajah putih E3 kembali memberikan dukungan bagi pion D4-nya, dan dibalas dengan langkah gajah E7 mempersiapkan rokade pendek. Dan Ian Nepo melanjutkan langkah menteri D2, tidak melanjutkan pengembangan gajah petak terangnya agar segera bisa melakukan rokade pendek. Tapi mungkin Ian Nepo mempunyai opsi di sini kawan, akan melakukan rokade panjang dengan melangkahkan menterinya terlebih dahulu ke petak D2 ini. Anton Korotkov rokade pendek. Sekarang gajah putih D3, lanjut Ian Nepo, dibalas dengan langkah pion C4 mengancam gajah. Pada langkah ke-9 ini kawan, atau diagram seperti ini pernah dimainkan sebelumnya, terakhir dimainkan tahun 2006, dan putih selalu menarik mundur gajahnya ke E2, tapi Ian Nepo menarik mundur gajahnya ke F1, dan di sini kita dapati diagram permainan baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-10 ini. Permainan berlanjut, hitam melanjutkan dengan pion B5, Ian Nepo melangkahkan kuda ke E2, pion E5 lanjut Korotkov, pion H3 balas Ian Nepo, ingin memberikan dukungan bagi pion G-nya nanti kawan untuk didorong maju ke depan. Di sini Korotkov melanjutkan dengan pion B4. Pion C3 balas Ian Nepo, beteng hitam digeser ke B8, sekarang pion G4 lanjut Ian Nepo. Di sini jika kita lihat posisi para perwira putih ataupun perwira hitam kawan, terlihat bahwa hitam berusaha untuk menyerang putih lewat sayap menteri. Sedangkan persiapan Ian Nepo mencoba mendobrak langsung lewat sayap raja. Kira-kira siapakah yang lebih cepat kawan? Kita lanjut ke langkah berikutnya. Korotkov memainkan pion B, pukul pion C3. Dipukul balik oleh pion B, sekarang gajah hitam ke A3. Mempersiapkan dukungan bagi betengnya ditempatkan di baris pertahanan putih di baris kedua ini kawan, langsung menyerang menteri putih nanti. Di sini Ian Nepo membalas dengan langkah gajah G2. Tentu beteng B2 lanjut Anton Korotkov menyerang menteri. Menteri turun ke D1 dan menteri hitam ke A5.
Korobov terus memberikan tekanan lewat sayap menteri kawan. Di sini Yanepo akhirnya memutuskan untuk rokade pendek. Korobov melanjutkan langkah kuda ke B6, gajah putih ke D2 untuk membackup pion C3-nya, dan gajah hitam D7 melanjutkan pengembangan. Mungkin di langkah berikutnya juga memberikan jalan bagi betengnya untuk digeser ke lajur B, memberikan terus tekanan pada sayap menteri. Yanepo melanjutkan permainannya dengan pion G pukul pion F5, dipukul balik oleh beteng. Sekarang kuda lompat ke G3 menyerang beteng, beteng mundur kembali ke F8, dan Yanepo melanjutkan dengan langkah kuda ke peta G5. Coba kita mundur sejenak kawan, dan coba perhatikan parameter yang ada di sebelah kanan papan ini. Pada posisi ini, parameter menunjukkan bahwa posisi kedua pemain cukup imbang. Tapi setelah Yanepo melakukan langkah kuda ke G5 tadi kawan, garis menunjukkan bahwa posisi hitam lebih unggul di sini kawan. Dapat diartikan langkah kuda ke G5 ini adalah langkah kesalahan atau langkah yang kurang akurat dari Yanepo. Tapi sayangnya di langkah berikutnya Anton Korobov tidak memanfaatkan kesalahan Yanepo ini. Dia bermain dengan pion H6. Langkah terbaik bagi hitam sebetulnya pada posisi ini untuk memanfaatkan kesalahan Yanepo adalah memainkan kuda pukul pion D4. Jika pion pukul kuda ini kawan, maka hitam bisa mendapatkan gajah yang ada di peta D2. Bila terjadi pertukaran menteri, posisi hitam akan lebih baik daripada posisi putih. Dan dapat dipastikan jika hitam tidak melakukan kesalahan berikutnya, dapat dipastikan menang. Tapi pada posisi ini tadi, Anton Korobov tidak menemukan langkah atau tidak memilih langkah kuda pukul pion D4. Dia memainkan pion H6, dibalas dengan Yanepo sebuah langkah pengorbanan kuda pukul pion E6. Dan pengorbanan langsung diterima oleh Anton Korobov, gajah pukul kuda. Sekarang Yanepo mempunyai kesempatan mendorong pion F-nya maju ke depan mengancam gajah. Tapi di sini Anton Korobov tidak memindahkan gajahnya kawan, dia memilih langkah kuda pukul pion D4. Sama seperti tadi yang saya tunjukkan, bila pion C ini pukul kuda hitam, hitam akan mendapatkan gajah di D2. Yanepo memilih langkah pion F pukul gajah di E6, beteng hitam pukul beteng putih skak, dipukul balik dengan kuda, dan Anton Korobov melanjutkan kuda pukul pion E6. Yanepo melangkahkan menterinya ke G4. Untuk memberikan ancaman bagi kuda, juga mengepin posisi raja hitam ini. Di langkah berikutnya juga mempersiapkan pukulan bagi pion di H6 dengan gajah. Anton Korobov mengantisipasi dengan langkah atau menggeser raja ke F7, dan raja putih pun juga bergeser ke H1, menghindari diagonal yang terbuka yang bisa dimanfaatkan oleh gajah ataupun menteri hitam untuk melakukan skak di diagonal ini. Anton Korobov menggeser rajanya kembali ke E7, juga menghindari diagonal yang terbuka ataupun lajur yang terbuka yang bisa dimanfaatkan oleh beteng ataupun menteri untuk melakukan skak terhadap rajanya tadi. Yanepo melanjutkan langkah gajah ke E1. Untuk menghindari ancaman dari beteng ini kawan, mungkin juga akan mempersiapkan langkah gajah ke peta atau di diagonal gelap ini, ataupun juga mempersiapkan kudanya untuk lebih aktif untuk memberikan tekanan selanjutnya atau skak kepada raja hitam nanti. Dan direspon oleh Korobov dengan langkah menteri ke B5, memberikan dukungan bagi betengnya untuk bertarung dengan beteng putih mungkin di peta B1, atau juga akan melakukan manuver nantinya untuk membackup pertahanan rajanya di peta E8. Opsi-opsi ini bisa saja kawan akan bisa dilakukan oleh hitam nanti. Dan Yanepo menghindari pertukaran beteng di peta B1 terlebih dahulu, menggeser betengnya ke D1, memberikan pressure bagi pion D5. Pion didorong maju ke D4. Dan pada posisi ini kawan, bisa saja putih pukul pion D4 ini menggunakan pion, tapi langkah pion C pukul pion D4 ini akan memberikan jalan bagi pion hitam untuk didorong maju ke depan. Mungkin karena inilah kawan, Yanepo pada posisi ini tidak melanjutkan langkah pion C pukul pion D4. Dia melangkahkan kuda ke G3 dan pion terus didorong maju ke depan. Yanepo pun melanjutkan manuver kudanya ke F5 skak. Pada poin ini kawan, permainan sebetulnya masih cukup berimbang. Bisa dilihat dari parameter di sisi kanan papan,
Tapi sayangnya kawan, di langkah berikutnya Anton Korobov membuat langkah yang kurang akurat, menggeser rajanya ke peta F7 ke peta terang. Menggeser raja ke peta F8 jauh lebih baik kawan, yaitu tetap berada pada peta gelap. Ini untuk menghindari ancaman skak dari kuda berikutnya. Tapi Anton Korobov memilih langkah raja ke F7, selanjutnya gajah putih ke H4 oleh Ian Nepo, mempersiapkan serangan berikutnya. Dan sayangnya kembali Anton Korobov membuat langkah yang kurang akurat lagi, dengan melakukan pengorbanan pertukaran perwira beteng pukul gajah. Harapannya adalah jika dipukul balik oleh atau menggunakan menteri kawan, kemungkinan hitam akan melakukan pertukaran menteri. Dan di langkah berikutnya mungkin berharap ingin mendapatkan atau mempromosikan pion untuk maju ke depan nanti. Tapi sayangnya pada posisi ini kawan, ancaman skakmat tidak terhindarkan lagi oleh hitam. Ian Nepo tidak pukul beteng hitam ini kawan, dia pukul pion di H6 dengan kuda skak. Pada posisi ini Anton Korobov menyerah, karena 5 langkah lagi akan terjadi skakmat kawan. Apabila permainan tetap dilanjutkan dengan langkah pion pukul kuda, selanjutnya beteng akan digeser ke F1. Di sini raja hanya bisa bergeser ke peta E8 kawan. Jika ditutup oleh beteng di F2, selanjutnya beteng pukul beteng tetap skak, raja ke E8, menteri pukul kuda skak, ditutup oleh gajah dan skakmat. Itulah kawan permainan dari Ian Nepomniachtchi versus Anton Korobov di babak pertama. Dalam permainan rapid 25 menit plus 10 detik increment. Di awal-awal pembukaan tadi sepertinya Ian Nepo berhasil ditekan oleh hitam lewat sayap menteri. Tapi sayangnya di permainan middle game tadi, Anton Korobov tidak dapat memanfaatkan kesalahan langkah kuda ke G5 yang dilakukan oleh Ian Nepo. Semoga permainan mereka berdua tadi bisa menghibur dan menginspirasi dan menambah referensi bagi kawan-kawan dalam permainan French Defense. Kita akan bertemu di video-video berikutnya kawan, terus membahas permainan dari turnamen Croatia Rapid and Split untuk 5 hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih, selamat beraktivitas, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.